Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita semuanya. Tidur itu adalah pemberian. Jadi tidur itu adalah nikmat. Tapi nikmat terbesar di dalam tidur, kata Allah Subhanahu wa taala, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ya kuna tujuki waktu repah lolonga ki persoalan namanya memotin roh. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Ketika kita menghadapi persoalan tapi ternyata tidur kita nyenyak, tidur itu adalah pemberian. Nah, yang jadi masalah, mungkin jadi pertanyaan, kalau kita tidak punya masalah dan mata ini tidak bisa tidur, itu hukuman. Para sahabat besok sudah akan menghadapi kematian pada perang Badar. Mereka berjumlah 300 orang dengan peralatan secukupnya, seadanya, akan menghadapi lebih 1000 orang-orang kafir. Tapi ternyata mereka mendapatkan nikmat Allah. Besok akan berperang 300 melawan 1000, tapi ternyata Allah berikan nikmat. Ternyata malam itu semua sahabat nyenyak sekali tidurnya. Ini Allah katakan idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Nikmat yang Allah berikan, orang yang tidak beriman tidak bisa tidur, tapi Allah berikan kepada mereka tidur. Jadi tidur juga itu adalah nikmat. Jangan kita hanya bersyukur karena dibangunkan dari tidur. Karena selama ini kita selalu bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi kita pun mensyukuri atas nikmat tidur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Karena jika nikmat satu ini Allah cabut, tidak ada lagi yang enak. Dena nami matin rumata. Dena ganya menaga gaya punai ko dena nami matin rumata. Tapi kita yang tidur cukup tadi malam, alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi, ternyata ada orang yang tidur tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun menunaikan ibadah seperti ini, mempersiapkan bekal terbaik untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jangan hanya mensyukuri nikmat dibangunkan oleh Allah, akan tetapi kita pun senantiasa mensyukuri nikmat tidur, agar supaya kita bangun dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat bugar.
Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai contoh teladan. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, katakan Muhammad bahwa saya adalah manusia seperti kalian. Saya adalah manusia biasa. Tidak bedanya dengan kalian. Mithlukum. Ya, seperti kalian. Lapar, capek, lelah, beristri, punya anak, punya tanggungan, dan seterusnya. Ya, mithlukum, seperti kita, artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun insya Allah kita bisa menjadi pengikutnya, kita bisa mengikutinya. Innama ana basyarum mithlukum. Ini menegaskan kepada kita bahwa kalau Rasulullah itu adalah manusia seperti kita, maka insya Allah kita dengan mudah bisa menjadikannya sebagai contoh. Dia bukanlah malaikat. Yuha ilayya, cuma saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini di mana-mana dibacakan kisah dan sirah, terutama di acara-acara yang dikaitkan dengan Maulid, yang mereka para guru-guru kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam membawakan hikmah-hikmah ini hanya mengangkat masalah sirah, sejarah. Wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul. Nasabah ini itu memang rupa tahu ipoji ya cerita. Anak-anak napoji ko anak-anak ya cerita. Siapapun kita suka dengan kisah, lebih mudah kita menangkap. Maka Allah mengatakan wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul. Semua nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, kata Allah, saya sudah ceritakan kepada kamu Muhammad kisah mereka. Jadi di dalam Al-Quran itu begitu banyak kisah-kisah, sejarah-sejarah nabi. Untuk apa? Manutsabbita bihi fuadak, agar supaya hatimu semakin teguh. Maka ketika kita membaca sirah Nabi Muhammad, seakan kita memiliki kekuatan, bertambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin bersemangat kita untuk mengikutinya. Saya kira itulah tujuan utama, terlepas dari perdebatan saudara-saudara kita sampai saat ini, dan sepertinya ini akan menjadi perdebatan hingga hari kiamat. Yang melakukannya berdasar pada hadis tadi, bahwa kita perlu selalu mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang kisah-kisah sejarah di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabiullah SAW tentang Rasulullah SAW. Apa yang kami ceritakan ini selama ini, Bapak Ibu sekalian, itu juga tentang kisah Nabiullah SAW. Pada pertemuan yang lalu, dan ini masih kelanjutannya, pertemuan yang lalu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terkait optimisme, terkait harapan. Orang-orang yang beriman pantang bagi dia untuk berputus asa. Sesulit apapun persoalan yang dihadapi, jika kita mendalami makna alam nasyrah laka sadrak sampai kepada bagian akhir daripada surah Al-Insyirah ini, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini undang-undang kesulitan. Tidak ada kesulitan kecuali datang bersamanya kemudahan.
Kalau ini sudah menjadi keyakinan bahwa persoalan berat yang saya hadapi ini Allah pun turunkan kemudahan di tengah-tengahnya, maka Bapak Ibu sekalian, bekal terbaik yang kita miliki Bapak Ibu sekalian adalah insyirahul qalbi, hati yang lapang. Rasulullah yang akan mengemban tugas yang begitu berat, tugas-tugas yang begitu berat, bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah katakan alam nasyrah laka sadrak. Seberat apapun tugasmu, tidakkah wahai Muhammad saya telah melapangkan dadamu? Modalai tapi ia kuya degagai asas soki masih sah. Tiap hari kita stres. Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah engkau Muhammad saya sudah bekali untukmu hati yang lapang. Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam ketika akan menghadapi Fir'aun, yang dia minta, bekal yang dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia minta Bapak Ibu, Rabbi syrah li sadri, ya Allah berikan kepadaku hati yang lapang. Jadi hati yang lapang ini mutlak, ciri khusus, tidak bisa lepas dari seorang mukmin. Apa yang menyebabkan hati kita lapang? Yakini bahwa fa inna ma'al usri yusra. Kalau kita sudah berkeyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ma'ah datang bersamaan. Cuma terkadang kita lebih fokus melihat kesulitan, kita lebih fokus melihat ujian, padahal di balik ujian dan selalu hikmah di balik itu jauh lebih besar dibanding ujian. Inilah agama kita mengajarkan kita untuk senantiasa beroptimis. Kami sudah sampaikan dan tidak apa-apa kami ulang kembali. Banyak orang yang optimis, bahkan orang tidak sholat pun optimis, ketika dia telah melakukan faktor-faktor yang logis. Hidup pemo masa digabai matu iya. Insyaallah ya kuritai. Puratoni pupu makanja pengairanna detoga gaga. Insyaallah lupa mana kita gabah. Orang tidak sholat pun optimis seperti itu. Tapi yang membedakan orang beriman di dalam beroptimis, ketika dia Bapak Ibu sekalian menggantungkan harapannya bukan hanya sekedar kepada hal-hal yang logis, tapi dia selalu menggantungkan harapannya kepada Allah. Saya optimis karena sudah berusaha semaksimal mungkin, dan saya optimis karena saya telah berdoa kepada yang memberikan harapan, Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita sudah berbicara bagaimana Rasulullah menanamkan jiwa optimis kepada Abu Bakar yang sudah menangis. Orang-orang yang pegang pedang sudah ada di hadapan mereka. Kita akan dibunuh seandainya mereka tunduk atau melihat ke kaki mereka. La basarana, pasti kita ditemukan ya Rasulullah. Kalau mereka menemukan kita, tu maten. Kedai Nabi ta, famadhannuka bi itsnaini. Bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang ketiga adalah Allah? Jadi ini sunnah Nabi yang mesti kita miliki semuanya. Kita menjadi sumber harapan. Ketika ada orang yang datang dengan begitu banyak persoalan-persoalan berat, usahakan yang kita sampaikan itu membangkitkan semangatnya. Jangan sampai bertambah kesulitannya. Masusah kaji kasih lolong ke aku kadau masih same aku maki tu tahu. Malah asa ka mako ai la sakin atu ya ampun bali bola aku. Ini bukan orang beriman yang seperti ini. Kenapa kita tidak ingatkan bahwa memang dunia ini tempat perjuangan dan harapan itu milik Allah. Kita hanya berikhtiar,
tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita angkat satu lagi karena kita butuh begitu banyak bukti bahwa semakin sulit kesulitan, di dalamnya semakin besar harapan. Kita butuh banyak bukti tentang itu. Apa betul? Tanya toga cerita palece. Tidak minat. Sudah satu bukti tadi bahwa angka ni tombak angka ni padang yolola. Nakada Nabi taja memita utusi bapa Allah Taala. Innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Begitu Abu Bakar mendengar ini, Allah menurunkan perasaan sakinah dengan penuh keyakinan hari ini tidak akan terjadi apa-apa. Ini orang beriman. Jadi jangan berlebihan. Aja mona tu liwat Pak menanggapi segala sesuatu sampai kita terkadang ragu akan pertolongan Allah. Kuirite je kadang ustaz makoko itu manrasa makok. Jangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, dikatakan perang Ahzab karena seluruh musuh-musuh Islam bersatu, bersekutu untuk masuk Madinah, menyerang Rasulullah beserta dengan para pengikutnya. Maka Bapak Ibu sekalian, atas hasil kesepakatan digalilah parit, digali parit untuk menjebak mereka, untuk menghalangi mereka supaya tidak leluasa masuk. Tapi saya bayangkan, terutama yang pernah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kuti pak lokasi yang ada di Khandaq, dan setiap tempat-tempat perjuangan pasti kota pahangi betapa berat perjuangan Rasulullah di tempat itu. Dia itu leperengi nah dia natalo dulu doai matata melihat betapa berat perjuangan para sahabat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di perang Khandaq ini. Persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para pengikutnya digalilah parit galam peluang masaluma kabila. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah riwayat, ternyata Bapak Ibu sekalian, di tempat yang akan digali parit ternyata ada batu yang sangat besar. Sini bergantian para sahabat memukul dengan palu yang besar. Batu itu tidak mau pecah, sehingga bapak-bapak dan ibu sekalian, sisile sahabat bempungir batu itu tidak mau pecah. Termasuk Salman Al-Farisi, Bananta Nagarusu, dia hantam terus batu itu, tapi batu yang menghalangi itu tidak pecah. Mereka pun menghadap kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada satu batu besar, kami tidak bisa pecahkan. Karena Nabi tengok megarene, ya coba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil palu yang begitu besar, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh kekuatan dia hantam batu itu. Apa yang terjadi? Milak batu, dinerpak. Batu ini mengeluarkan cahaya, menyemburkan cahaya. Katu biasa kakak kuliwa ya sakna tu nai tetik milak mijek. Batu ini tidak pecah. Di pukulan pertama Bismillahirrahmanirrahim, ternyata milak mi batu dena repak. Agana pau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar,
kusurur Rum wa Rabbul Ka'bah. Demi Allah, setelah Rasulullah melihat cahaya itu, dia melo repak betul ya akan apa Nabi sallallahu, demi Allah kita akan menguasai kekaisaran istana Roma. Apa hubungannya? Demi Allah kita akan kuasai kekaisaran Roma. Kemudian diambil lagi palu, dipukulkan sekuat tenaga, kembali batu ini hanya mengeluarkan cahaya dan tidak pecah. Kembali Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, kusuru Faris wa Rabbul Ka'bah. Demi Allah kita pun akan menguasai Faris, Persia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pelajaran yang sangat berharga di sini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah ketidakberdayaan para sahabatnya. Mereka semua sudah lapar. Memecahkan batu saja tidak bisa. Justru Rasulullah membangkitkan, memberikan harapan. Hari ini satu batu kita tidak bisa pecahkan, besok kita akan menguasai Roma. Ini orang yang beriman, Pak. Dalam keadaan para sahabat tidak berdaya, bahkan Rasulullah sendiri sudah melakukannya tidak bisa. Lapar, tidak ada yang bisa dilakukan pada hari itu. Tapi justru Rasulullah memberikan harapan kepada mereka. Demi Allah, kita sekarang tidak bisa buat apa-apa. Batu pun kita tidak bisa pecahkan. Besok kita akan menguasai Romawi. Pukulan kedua, besok kita akan menguasai Faris dan Rum. Jadi semakin sulit kesulitan, jangan sampai menghilangkan harapan. Semakin sulit kesulitan. Ya jangan gara-gara cek demi tapa samanna kama lino degaga rapang. Kirite degaga rapang ajang. Tidak begitu orang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kota yang melempar dia di Taif, ketika datang malaikat menawari, la utabbiku alaihimul akhsyabain, kalau engkau mau Muhammad, saya bisa angkat dua gunung yang mengapit kota ini, saya jatuhkan, timpakan kepada mereka, binasa semuanya. Maka dia Nabi bal arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya di tulang dari tulang sulbih mereka akan lahir anak-anak yang nantinya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara tauhid, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi maka Rupadi, jangan terlalu melihat besar persoalan yang Allah berikan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sedikit lagi bahwa inna ma'al usri yusra. Magina malapati na tayo Bapak Ibu sekalian. Karena keyakinan ini tadi, inna ma'al usri yusra. Maka dia pun Allah Ta'ala ma'ah, artinya ma'ah datang bersama. Saya kembali Bapak-bapak dan Ibu sekalian bahwa semakin sulit kesulitan, semakin berat perjuangan, maka orang yang melihat bahwa kesulitan ini tidak akan menghilangkan harapan saya kepada Allah. Aja tepat turun numita ya anak-anak. Hari ini mungkin belum sepenuhnya seperti yang kita inginkan, tapi insya Allah angko pasona po ng Allah Ta'ala baja. Karena kita terkadang Bapak Ibu sekalian kecewa
Atau mungkin Bapak Ibu sekalian harapan terhadap nikmat yang Allah berikan, anak-anak yang Allah berikan ini terlalu besar. Terkadang kita kecewa bapak-bapak dan ibu sekalian dengan anak-anak. Atau terkadang kita kecewa dengan pasangan. Atau terkadang kita kecewa dengan seseorang yang pernah kita harapkan. Ini realita. Wasatumia hamanu makwamji pale. Kita kecewa dengan pasangan, kita kecewa dengan anak. Ingat Malik bin Auf. Ketika dia datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kekecewaan besarnya terhadap anak dan istrinya. Kasih nama dari sisa mereka makuen, dia halangi saya. Terkadang saya merasa terhalang untuk beribadah kepada Allah. Atau katakanlah pasangan kita tidak bisa memaklumi kemampuan kita Bapak Ibu sekalian. Maka kami kasih pengiloraku, terkadang saya kecewa de nagana agagay de nagana boleh aku nabalanca. Atau terkadang kita kecewa pasangan saya tidak salat upang ngajari de napa aja ti upang ngajari wilau dongang de na memang sempanjang wija dan na memang tujuh dan memang sempanjang de penite beban nama sigi na bato mana ni. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran memang Allah katakan, Bapak Ibu sekalian, dia katakan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anak-anakmu terkadang membuat kamu sakit, membuat kamu kecewa, tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Pak pasti kemana persoalan makoi hadapi Pak. Gangkana madari kipusa aga na ipigau. Nah kedapong Allah Ta'ala, jika kesalahan, kekurangan keluarga dan istrimu, wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru, jika engkau memberikan kepada mereka 3 maaf. Jadi talun rupa tuh Pak ya, sengi maaf, jangan hanya memberi 1 macam maaf. Di dalam menghadapi keluarga, di dalam menghadapi anak, istri, ada 3 maaf yang mesti kita selalu siapkan untuk diberikan. Dan inilah sebaik-baik, seindah-indah kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Sebaik-baik kasih sayang, seindah-indah kasih sayang dari seorang suami kepada istrinya dan dari istri kepada suaminya. Berikan 3 maaf. Wa in ta'fu, maafkan dia dengan tidak menghukumnya. Jadi kongka salana nana Pak, salana pasangan tak, maafkan dia, kata Allah, jangan menghukumnya. Pak ketua biasa maka dari saya maafkan, tapi silahkan proses hukum tetap jalan. Ternyata ku agama memaafkan itu tidak menghukum. Jadi wa in ta'fu wa tasfahu, berikan maaf yang kedua bapak-bapak dan ibu sekalian. Ketika kita menghadapi masalah keluarga ini berat sekali, berikan maaf. Maaf yang kedua, maafkan dia dengan tidak mencelanya. Biasa kong kata ya dampangi tapi tipau mopi ai maku memang tu meje wa dampangi saja tapi maku memang je tahu natu maku. Itu tidak memaafkan itu. Dalam konteks maaf dalam pandangan agama. Dan yang ketiga, maafkan dia wa taghfiru. Maafkan dia dengan melupakannya. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ang kesalahan anak ta yung rama nangir biasa ko makon ang kesalahan na bapak siya taon ni yasa ni nalupay ini ngaramo pi. Fa inna Allah ghafurur rahim. Kalau engkau bisa memberikan 3 jenis maaf ini, maka engkau pun secara otomatis akan mendapatkan maaf
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kamasalata segera berdoa. Hajat apa aja milau, harapan kita ada pada Allah. Jangan berhenti berdoa. Ya Allah, saya sudah 1 bulan berdoa, tambah 1 bulan lagi. Sampai kapan saya berhenti berdoa? Nanti milau doa muka jesi ulan ni milau doa ngan nata 5 kumi. Kak pagan ni 2 pulang. Sampai kapan saya berhenti berdoa? Sampai doa itu bisa mengalahkan kesulitan. Sekali lagi, upahku aja milau doang. Sampai doamu itu bisa mengalahkan persoalan. Karena sangat fatal kalau kesulitan itu sudah mengalahkan doa. Pajak milau doa. Milau doa kata 5 komiwi tadi gaga perubah. Itu kesulitan mengalahkan doa. Tapi balik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan pernah berhenti berharap sampai doa saya ini bisa mengalahkan kesulitan yang saya hadapi. Ini salah satu bukti Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada banyak bukti-bukti Bapak sekalian bahwa ternyata dalam pandangan orang yang beriman, semakin berat kesulitan itu, harapan semakin besar. Berbeda dengan orang munafik. Orang-orang munafik yang mendengarkan Rasulullah, demi Allah besok kita akan menguasai Roma, demi Allah kita akan menguasai Persia. Tapi ternyata orang munafik mengatakan apa? Nahnu nahdaqu ala anfusina wa yu'iduna kusur Faris waru. Orang-orang munafik yang ikut menggali Farid, mereka bilang apa Bapak Ibu sekalian? Kami sudah mati-matian agar kami tidak mati, agar kita semua selamat, menggali Farid, bahkan ingin memecahkan batu tidak bisa. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan ingin menguasai Faris dan Rom. Ma wa'adanallahu wa rasulahu illa gurura. Ini omong kosong. Ikut bicara dengan Nabi Muhammad, betul lagi dia ini yule. Ini orang munafik. Dia akan kalah di tengah jalan Bapak Ibu sekalian. Semakin berat perjuangan, harapan semakin tidak ada. Semakin berat ujian, tidak ada harapan. Nahnu nukhalliqu, kami sudah mati-matian menggali Farid. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan mau menguasai Faris dan Roma, batu saja dia tidak bisa pecahkan. Inilah orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saya kira sudah cukup 2 bukti kita paparkan Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata agama ini adalah agama yang selalu Bapak Ibu sekalian menggantungkan harapan, dalam artian mesti kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa. Ya, apapun yang disuguhkan dunia ini, kita melihat itu adalah harapan. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dan sebelum kita berdoa bersama, kemungkinan ada yang ingin diperjelas dari uraian ini. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin saya tidak terlalu fokus kepada pokok bahasan tadi, Pak. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Imran, kalau tidak salah, di juz keempat ayat 62, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul adzim. Yang secara umum artinya bahwa kamu tidak akan mendapat suatu kebajikan sebelum kamu menginfakkan hartamu yang paling kau cintai. Itu secara sederhana yang kami pahami, Pak. Namun di beberapa penjelasan penceramah sering juga mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang sebelum menginfakkan hartanya yang dia paling cintai. Ya.
Sehingga kami agak penasaran Pak Ustaz, mungkinkah iman kami ini mungkin belum sempurna, karena ternyata ya mungkin kebanyakan orang belum sanggup memberikan atau menginfakkan hartanya yang dia paling cintai, termasuk saya Pak Ustaz, dengan jujur bahwa mungkin masih ragu-ragu memberikan harta yang paling kita cintai. Pertanyaannya, sampai di mana batas-batas toleransi yang harta yang paling kita cintai ini untuk diinfakkan? Ataukah mungkin ada contoh yang pernah diberikan oleh Rasulullah atau sahabat-sahabatnya tentang menginfakkan harta yang paling kita cintai ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, lan tanalul birra, kamu belum sampai kepada satu kesempurnaan iman. Kita semua ini berusaha untuk bisa menjadi sempurna. Sempurna bukan berarti seperti kesempurnaan Allah, tapi sempurna yang dimaksudkan Bapak Ibu sekalian bahwa setiap orang memiliki dua potensi di dalam hidupnya. Ini yang mesti kita selalu gali, kita selalu kembangkan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah potensi iman. Ingin menjadi sempurna, selalu perbaiki keimanan. Yang kedua, ingin menjadi sempurna, perbaiki ibadah. Mesti tulis yang kang pedui. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu. Ingin beriman, mesti belajar ilmu yang akan membuat kita semakin takut kepada Allah. Kalau ilmu itu hanya mengajarkan, mengarahkan kita hanya untuk membenci saudara-saudara kita, tidak usah pelajari ilmu yang begitu. Jadi terperiksa nih tadi. Ya kupura ki maguru pede mitau ki ribuang Allah Ta'ala, pede tapoji witawe, lanjutkan ilmu itu. Tapi nari kopura ki maguru justru icacca mitau ikutupura maguru. Karena ibu kedua di dunia ini adalah ilmu. Ibu pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, bapak-bapak dan ibu dengan penuh kasih sayang. Maka ibu kedua kita adalah ilmu. Ketika ilmu itu sudah ada, kita akan mencintai saudara-saudara kita. Jadi dua potensi untuk bisa Bapak Ibu sekalian meningkatkan keimanan. Terkait dengan lebih khusus apa yang ditanyakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya kutuma bahasa Arab angkana rampe korma kadai min. Jadi mimma itu kalimat sebenarnya asalnya dua kalimat dari kalimat min dengan ma. Jadi mimma itu Bapak Ibu sekalian adalah tab'id. Memang kita tidak beriman secara sempurna sampai kita memberikan apa yang kita cintai, tapi tidak semuanya. Mimma sebahagian itu menunjukkan di tab'id. Jadi betul nak kada beriman agak je tapuji. Agak tapuji ko ketutungan linota Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Yang saya suka adalah katakanlah ya saya peroleh dengan susah payah, katakanlah uang Bapak Ibu sekalian saya harus keluarkan sekian di dalam satu hari, sekian dalam satu pekan dan seterusnya. Jadi bukan maksudnya di situ beringi mu puji manengi aja. Meroca itu kok tak beri maneng kita puji. Maksudnya di sini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya mimma sebahagian apa yang kita suka. Aja nih anu cacaya bering. Kada detona tu nane. Terkecuali orang yang ingin dapat itu napojimo agak-agak daripada to si abi yang ipatama ko onra rupo tumelo napatolay idi bajuta ternyata tu makada ide naku pake mena tapi ang katawa wi ali nga kasi upujila ada mo paya tu akada aja dewa reki madosa ka ko
tidak apa-apa, tapi jauh lebih baik seandainya yang diberikan itu adalah yang baru. Supaya itu pak kasiwange dia perlu modal magampam mo ipigau. Tapi ia tu merejingi mak biri mak pampengi. Itu yang susah, dan ternyata sedekah itu, pemberian itu adalah Bapak Ibu sekalian bukti keimanan. Saya kira seperti itu, dan bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Tapi yang saya pahami di situ adalah jangan berikan semua yang bagus. Agak minta pakai ini. Kada upujila ada otoku, meki ma beringi. Hanya jangan artikan ayat hanya dengan tekstualnya saja. Ayat itu afala ya tadabbur, butuh tadabbur dalam itu, dalam. Itu bukan kalimat manusia, itu adalah kalimat Allah. Mesti dipelajari dengan sungguh-sungguh. Tidak sama dengan kalimat yang saya ucapkan ini. Saya kira seperti itu. Kalau sudah tidak ada, mari Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita bersama-sama memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini, kegiatan kita yang kita lakukan ini kegiatan yang berberkah, menjadi bekal terbaik perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu yukaif mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim la sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.